Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karam. Assalamualaikum ya syekhana muqarram sayyidi ya syekh Syahmat Syahid wa Fatahil Arifin radiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farrada as-salati 'alal mu'minina li zikri. Syahadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabi. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ursila rahmatan li jami'i khalqi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyhi wa rasulih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana aghzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Al-Fatihah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun. Al-ayat sadaqallahul azim. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, surat Al-Ankabut ayat 46, kemudian disambung dengan surat Toha ayat 14 dan Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Yang terhormat GN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bekasi, Bapak Adis Ahli Mankobah beserta jajarannya yang semoga Allah muliakan dan senantiasa diberi kekuatan al-quwah wal amanah. Yang terhormat Ketua LDTGN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Bantar Gebang, Bapak Haji Nang dan beserta jajarannya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan di Masjid Al-Maghfirah bersama Ustaz Atin beserta keluarga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz wal asatizat pejuang TKN Pondok Pesantren Suryalaya, di antara yang saya kenali Pak Ustaz Aja,
Ustadz Nawawi, Pak Ustadz Dian, kemudian Pak Ustadz Armah dan lain sebagainya. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang senantiasa dilimpah curahkan kepada kita semua, wabil khusus kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Kita bersyukur diantaranya adalah apa yang sedang kita nikmati pada saat ini, yakni majlis kenikmatan di mana kita dihadirkan dalam majlis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul nurani. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam, insan pilihan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dalam untayan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar, mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, hari berganti, minggu terus berlalu. Dalam hitungan waktu kita mengukir sejarah dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam setiap helaan nafas kita menentukan, menggoreskan tinta emas dalam kehidupan ini sebagai wujud pembuktian diri hamba ilahi umat Nabi dalam membuktikan syukur atas segala kenikmatan darinya. Dalam perjalanan kehidupan ini, yang menjadi darah daging kita adalah Islam itu sendiri. Sebagaimana kata Nabi, dinukum fahuwa lahmukum wa damukum. Agamamu itulah darah daging. Maka tentu saja dalam perjalanan kehidupan ini, setiap helaan nafas, setiap pandangan, setiap langkah, setiap ucapan, setiap pendengaran akan senantiasa berusaha diukur dan diukir oleh ajaran ilahi, oleh syariat Islam. Islam itu sendiri lahir ke dunia hanya satu tujuannya, untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia. Tujuan jangka pendeknya, tujuan jangka panjangnya adalah hanya untuk mengenalkan makhluk itu sendiri kepada Tuhannya, agar ia dapat kembali ke alam asalnya dengan segala kesejatian dan kemurnian, sebagaimana dia dilahirkan dalam kemurnian sebagai pribadi insan ilahi. Maka setiap nabi sejak dari Nabi Adam, setiap rasul sejak dari Nabi Nuh sampai ke nabi terakhir Rasul Muhammad SAW, Islam tidak membawa ajaran lain. Syariat yang ditumpuk, yang berangkai dari para rasul-rasul sebelumnya, millahnya hanya satu, yakni la ilaha illallah. Hanya untuk menegaskan tidak ada yang lain kecuali Allah, hanya untuk meneguhkan satunya Allah sebagai zat maha pencipta, sebagai zat yang maha agung, sebagai zat yang maha goibul guyub. Goib tidak ada yang menggaibkan. Gaib tidak diawali dengan waktu, tidak terdahului oleh zaman, tetapi zat yang berdiri sendiri, zat yang hadir dengan dirinya sendiri dan mengadakan setiap yang ada, menghadirkan setiap yang hadir, mewujudkan setiap yang mewujud. Inilah milah kita, inilah milah agama kita. Maka dalam praktik kehidupannya, manusia, khususnya umat muslim, dituntut untuk mensatukan Allah, untuk menyatakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, untuk mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika nabi-nabi dan rasul sebelumnya hanya membawa tauhid sampai tauhid sifat, asma dan sifat,
Maka Rasul Muhammad SAW sampai kepada tauhid zat. Artinya tauhid yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW sampai kepada kesempurnaan ketauhidannya. Maka umatnya harus senantiasa bersyukur atas anugerah ini, bahwa nabinya adalah nabi yang sempurna, dan ulama dari umat nabinya sebanding dengan ulama Bani Israel. Maka umatnya pun menjadi umat pilihan, harus mampu berdiri tegak di jagat Pramudita Raya, harus mampu berdiri di dunia persada raya sebagai pribadi yang mampu memberikan perubahan terhadap diri, lingkungan, dan negaranya, dimanapun, kapanpun, dalam pribadi, keluarga, bermasyarakat, dalam hidup beragama maupun bernegara, harus tampil menjadi pribadi yang berbudi tinggi, yang berbudi luhur, jasmani sempurna, budi utama, jasmani sempurna. Inilah hadirnya Islam untuk kita. Rasul Muhammad SAW lahir 20 April 571 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, pada hari Senin, dibidani oleh Siti Maryam dan Siti Asia beserta putri-putri kesucian dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah beliau di awal dakwahnya, di masa Makkiyah, di masa Mekahnya, pertama-tama adalah membawa umat mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal lain ketika itu yang dibawa, hanyalah supaya umat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal lain ditepiskan ketika itu oleh Nabi. Ziarah pun waktu itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh ziarah, dilarang. Yang lain-lainnya dilarang. Tidak ada hal lain yang diberikan oleh Nabi kecuali hanya satu, ketauhidan. Umat harus kenal dulu kepada Tuhannya. Salat belum diadakan, zakat belum diadakan. Kenapa? Karena salat ibadah kepada Allah. Maka bagaimana manusia bisa beribadah kepada Allah sementara dirinya belum mengenal Allah? Maka yang pertama, misinya adalah mentauhidkan umat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah al 151, yatlu alaihim ayatihi. Rasul, misi pertamanya adalah membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada umat, mengenalkan bumi berputar pada porosnya, di atas ada galaksi, ada bintang gemintang, semuanya beredar dalam sebuah sistem, tidak pernah berbenturan. Jika sistem ini tidak ada yang mengatur, tentu saja berantakan. Tetapi faktanya sistem itu adalah mengatur. Tidak ada yang mampu mengatur kecuali yang kuasa, yang maha mengetahui, yang maha melihat. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat dikenalkan kepada Zat Pencipta. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, Muhammad, beritahu kepada kami, siapa Tuhan kamu? Jenis kelaminnya apa? Seperti apa? Dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu. Kul, sampaikan, jawab oleh Muhammad, huwa, Tuhan kami itu Allah Ahad. Tuhan kami adalah Allah Ahad, yang satu zatnya. Di Al-Quran untuk menyatakan satu itu ada ahad, ada wahid, ada wahdah. Ahad adalah tunggal zatnya, wahid tunggal asmanya, wahdah tunggal sifatnya. Jadi berbeda, Pak. Ahad, wahid, wahdah. Ketika menyatakan Allah menggunakan wahid, ahad. Qul huwallahu ahad, satu zatnya. Ketika menyatakan Tuhan menggunakan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, satu tunggal asmanya. Sampaikan Muhammad, jawab Muhammad, katakan Muhammad, Tuhan
yang kalian pertanyakan, yaitu Tuhan kami adalah Allah yang tunggal zatnya. Umat waktu itu dikenalkan kepada Tuhan, ditauhidkan kepada Allah. Ditauhidkan kepada Allah. Setelah mengenal Allah, baru oleh Rasul misi keduanya, dibersihkan jiwanya, ditazkiyah sebagaimana ayatnya, wa yuzakkihim, ditazkiyah, dibersihkan jiwanya dari kemusyrikan. Mengenal Allah dengan ruh, dengan akal. Tetapi Allah zat yang suci tidak bisa didekati kecuali oleh yang suci itu sendiri. Maka tugas pertama Rasul setelah mengenalkan umat, dibersihkan qalbunya. Dari apa? Dari kemusyrikan. Dari apa? Dari kotoran jiwa. Dari apa? Dari nafsu duniawi. Tujuannya supaya jika ini sudah bersih, ini sudah bening, ini sudah ditazkiyah dan tasbiyah, maka tonggak ketauhidan akan teguh di bumi jiwa. Jika ini sudah teguh, jika ini sudah mantap, kokoh di dalam jiwa, tidak ada lagi keraguan. Ibarat kita, jika teguh cita-cita, sudah yakin benar dalam segalanya, tidak akan ada yang mampu menghalangi lagi. Tidak akan lagi ada keraguan-raguan. Dia akan melangkah penuh kepercayaan diri menuju ke depan. Berbeda dengan orang yang penuh dengan keraguan. Berbeda dengan orang yang masih di dalam kekotoran. Kaki kanan melangkah ke depan, yang kiri ke belakang. Soeh akhirnya apa? Tauhid, mengenal Allahnya sudah, disucikan jiwanya sehingga bening, kokoh. Sajaratut tauhid teguh di dalam jiwanya. Di dalam sudah tidak ada musuh. Di dalam diri sudah tidak ada musuh. Sekuat apapun setannya, sekokoh apapun iblisnya, tidak akan mampu menggoda umat itu. Tidak akan mampu menggoyahkan akidah manusia itu. Karena yang di dalam sudah bersatu. Ibarat sebuah negara, kalau bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri sudah bersatu, sebesar apapun rongrongan dari belakang, dari luar negeri, takkan mampu menggoyah kekuatan negara itu. Begitulah tujuan Rasul dalam misi dakwahnya. Teguhkan, kenalkan, lalu teguhkan. Setelah dikenalkan dengan ilmu tauhid, setelah disucikan dengan ilmu tazkiyah, kita mengenalnya sekarang dengan tasawuf, baru yang ketiga, diajarkan syariat, diajarkan fikih. Sehingga sholat baru diwajibkan oleh Rasulullah atas perintah Allah 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, ketika beliau diangkat Isra dan Mi'raj. Sejarah ini harusnya menjadi patokan kita supaya sholat kita benar-benar kokoh. Karena bagaimanapun juga kadar seorang mukmin itu diukur dari sholatnya, tetap diukur dari syariatnya, Pak. Syariat ini adalah rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. As-sholatu imaduddin, kata Rasul. Sholat itu tihangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang menegakkan sholatnya, berarti dia sama dengan mengokohkan agamanya. Ibarat bangunan, kokoh tiang-tiangnya, kokohlah bangunannya. Wa man hadamaha faqad hadamadin. Siapa yang menggugurkan sholatnya, itu sama dengan merontokkan agamanya. Ini sholatnya, Pak. Dan yang pertama akan ditanyakan kepada kita kelak adalah bagaimana sholat kita. Setinggi apapun ilmu agama seseorang, jika sholatnya tidak kokoh, tidak teguh, rontok di hadapan Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhlaknya akan hancur. Karena sholat akan membentengi diri, bahkan menjadi filter terhadap akhlak itu sendiri. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu apa masalahnya? Orang rajin sholat,
tapi akhlaknya masih aut-autan, masih hancur. Ini seharusnya dipikirkan, ditafakuran oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin. Jangan sampai dia terus melaksanakan sholat padahal tidak merasa khusyuk, bahkan kemaksiatannya tidak berhenti karena sholatnya, tetapi dia tidak pernah berpikir. Ini diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin, neraka karena sholatnya hanya melaksanakan secara ragawi, hatinya tidak mengingat kepada Allah. Dan jika itu benar terjadi pada diri kita, maka solusinya salah satunya perhatikan sejarah Rasul. Pertama, Rasul misi dakwahnya pertama mengenalkan, mentauhidkan. Yang kedua, mensucikan, ditazkiyah, dibersihkan. Barulah perintah sholat datang. Artinya sholat dulu atau disucikan dulu? Disucikan dulu. Zahirnya, fikihnya, sholat dulu, wudu dulu. Wudu dulu. Mandi besar dulu, sholat dulu. Mandi besar dulu, dibersihkan dulu. Ini syariatnya, fikihnya. Begitupun secara kafahnya, bersihkan dulu jiwanya, baru sholat. Ini di dalam sistem penyampaian Rasul. Dalam pelaksanaannya sekarang kita harus bareng. Artinya jangan saja kita memperhatikan sholat zahirnya, tetapi batinnya tidak diperhatikan, tetapi tauhidnya tidak diperhatikan. Karena bagaimanapun kita sholat, kalau tujuan sholatnya tidak tercapai, fungsinya tidak akan pernah ada. Fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tujuannya adalah li zikri, eling, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka berapa ribu rakaat orang tersebut sholat wajib dan sunnah, tetapi kalbunya tidak ingat kepada Allah, maka sholatnya tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan mempengaruhi perbuatannya, tidak akan mengurangi kemaksiatannya. Jika keadaannya seperti itu, kata Nabi, man lam yazdad, man lam yanhahu sholatuhu, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wa munkar, barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatannya dari keji dan mungkar, lam yazdad minallahi illa budan. Tidak, itu dia bukan hanya tidak memiliki tambahan dari Allah, melainkan lebih jauh dari Allah, melainkan lebih terpelanting jaraknya dari Allah. Ini sholat kita, Pak. Kalau sholat tidak mampu mencegah, maka apa solusinya? Satu-satunya adalah sholat khusyuk. Ini yang akan membawa kita qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang beriman. Yang mana? Allazina hum an sholatihim titip pipilueun malaun. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Bagaimana cara sholat khusyuk? Ini harus dipegangnya, Pak. Maka kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana sholat kita supaya khusyuk? Amalkan yang tiganya, Pak. Apa yang tiga? Itu tiga ajaran Jibril, Pak. Tiga ajaran Jibril. Ini harus menjadi paradigma, Pak. Tiga ajaran Jibril harus masuk kepada tibdal. Tiga ajaran Jibril, Islam, iman, ihsan, harus masuk kepada tibdam. Tiga piranti dasar manusia: raga, nyawa, rasa. Raga jasad jismani, nyawa ruh, rasa ruh terdalam. Ruh kursi cekeren nama ngan bahasa nang tadi dikitukeun Pak jero ting ngomong gitu mah. Tos raga, nyawa, rasa. Ini harus menjadi paradigma. Paradigma itu pandangan hidup. Nah, harus menjadi pandangan hidup dalam beragama. Yang tiga ajaran Jibril harus masuk nyurup karena tiga piranti dasar manusia.
ibarat bedog mancing warangka. Sup eta bedogna eta warangkana pas ulah nepi ka bedogna bedog betekok ari warangkana warangka panjang malah sup. Harus pas, Pak. 3 ajaran Jibril, Islam, iman, ihsan. Ini ya, raga, nyawa, rasa. Amalkan yang 3, maka sholat akan khusyuk. Kenapa harus 3? Paket dari Allahnya 3, paket dirinya 3, paket ajarannya pun 3. Kata Nabi ke Sayyidina Umar bertanya, apa tadi sahanu datang? Itu tahun bahasa urang mah bahasa Bekasi mah. Mung salira mung Allah dan Rasul hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ketahuilah fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril tadi datang mengajarkan pokok ajaran agamamu. Mengajarkan pokok ajaran agama. Yang diajarkan tadi itu adalah tentang Islam, iman, dan ihsan dan tanda-tanda kiamat. Karena kiamat bagian dari rukun iman, maka disimpulkan menjadi 3, Islam, iman, ihsan. Ini kata Nabi, Pak. Hadisnya disebut hadis Jibril. Perawinya adalah Ibnu Umar. Ada di Sahih Muslim jilid 2 halaman 570 hiji. Di hadis Arba'in ada banyak. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini adalah umul hadis. Jika umul Quran Al-Fatihah, maka umul hadis adalah hadis Jibril. Maka jika pokok ajaran agamanya 3, Islam, iman, ihsan, lalu kemudian ada umat yang hanya mengajarkan rukun Islam saja, berarti Islamnya 1/3. Betul gak, Pak? Berarti Islamnya 1/3. Atau hanya 2 nih, yang mayoritas 2, Islam dan iman, berarti Islamnya 2/3. Ini mayoritasnya 2. Bukti 2 itu dengarkan saja dan perhatikan dalam mendoakan orang yang sudah meninggal. Semoga Bapak Ana bin Ibu Ani diterima Islam imannya, iman Islamnya. Kan begitu ya. 2, ketinggalannya 1, Pak. Ihsannya ketinggalan. Ini tidak akan sampai, Pak. Kalau hanya 2. Islam hanya mengenal hukum-hukum Allah, mengenalkan syariat. Iman hanya mengenal Allah, belum menuju Allah. Mengenal Pak Jokowi, mengenal hukum-hukum protokoler, bagaimana cara dan prosedur bertemu dengan presiden, tetapi tidak berangkat. Bertemu mau apa? Mau. 3-tiganya harus ada. Mengenal hukumnya, prosedurnya, mengenal yang ditujunya, dan ia berangkat. Ini saya ulang-ulang, Pak, di setiap majelis, khususnya majelis ikhwan. Di umum pun saya tetap berbicara seperti ini. Ada orang yang berbicara, Kang di sini mah teu acan aya ikhwan umum ulah waka berbicara suryalaya. Baik, saya tidak akan berbicara suryalaya. Suryalaya tidak ada dalam Quran dan hadis. Saya hanya akan berbicara Islam. Islam kafah. Islam kafah itu yang mana? Di dalamnya ada Islam, iman, dan ihsan. Di dalamnya ada misi Rasul, tilawah, tazkiyah, talim, yakni tauhid, tasawuf, fikih. Ini mubalik, jangan sampai takut berbicara masalah thariqah. Kalau ada orang melarang jangan berbicara masalah suryalaya dan thariqah, baik, saya tidak akan berbicara. Saya akan berbicara Islam kafah saja. Jadi ketika berbicara di situasi yang ragam berbeda, maka metodenya harus tanazul, Pak. Tanazul itu dari atas ke bawah. Jangan dari taroki, dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu berbicara suryalaya dulu, berbicara fatwa ulama, baru naik ke hadis, baru ke Quran. Nah, kalau di lingkungan yang berbeda, maka berbicaranya harus dibicarakan yang samanya. Yang samanya adalah Al-Quran. Maka sampaikanlah surat Al-Baqarah 208. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kepada Islam secara kafah.
Tong kagok ngagunakeun tafsirna ulah hiji, lamun ngagunakeun tafsir hiji moal beres di wae mah. Nah, moal beres sok urang hiji enak ngagunakeun tafsirna. Tafsir fikih Ibnu Katsir salah satunya. Kata Ibnu Katsir, kafah itu artinya melaksanakan syariat Islam dan syu'bul iman. Nah, kalau yang membacanya wawasannya tidak menyeluruh, tidak kafah, akan mandek. Susah mengurai mana syariat Islam, mana syu'bul iman. Kita sudah diberitahu oleh guru-guru kita. Syariat Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Apa namanya, Pak? Rukun Islam. Syu'bul iman ada 77. Imanun nabiyun wa ainun subatan. Iman kita ada 77 cabang. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman ke malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Apa ini? Rukun iman. Sisanya dibahas semua. Di antaranya adalah rukun ihsan. Maka syu'bul iman adalah iman dan Islam. Fikih saja nih, Pak. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Bingung. Pokoknya mah kudu salat, kudu iman, kudu gawe hade, sakitu selesai. Fikih tafsir adab wal ijtimai sama, tafsir falsafi sama. Tengok di tafsir sufi. Ternyata makna kafah menurut ahli sufi, tafsir sufi banyak tafsirnya. Ibnu Arabi ada Futuhatul Makkiyah, Syekh Al-Alusi ada kitab Ruhul Bayan, Syekh Abdul Qadir ada kitab Tafsir Al-Jailani. Apa kata beliau? Kafah itu adalah zahir batin kamu masuk Islam. Apa Pak? Zahir batin kamu masuk Islam. Zawahirakum wa bawatinakum. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, semua keadaan kamu lahir batin masuk Islam. Zahir kita adalah raga. Nah, cek orang Sunda mah tiluhur sausap ketu, tihanap sadampal sapatu, di tengah-tengah sagede mutu cek pajaja. Nu kitu mah pake ku ustad aja nyarekeun panganten. Di tengah-tengah sagede mutu. Naon anu kitu? Anu hipu alhabatan tahu geuning kitu. Ai geus kadempet nu kitu mah teu asli alhabatan batu. Karesep ibu-ibu, Pak. Ini zahir kita, Pak. Nah, zahir kita harus masuk Islam. Bawatin apa bawatin? Batin kita adalah ruh dan rasa. Itu pun harus masuk Islam. Nah, kalau sudah digabungkan tafsir-tafsir ini yang pernah saya buka kurang lebih 22 tafsir saya bubuhkan dalam kitab buku Taji. Ternyata perbedaan-perbedaan pendapat ulama tafsir itu karena cara pandangnya. Yang tadi dari fikih, yang ini dari sufi. Dari 22 tafsir yang berbeda itu perbedaannya hanya dua, Pak. Satu melihat konteks ajaran, yang satu melihat konteks diri. Yang konteks ajaran menyatakan kafah itu harus melaksanakan syariat Islam dan syu'bul iman. Berarti Islam, iman, ihsan. Yang konteks diri Islam kafah itu adalah zahir batin. Berarti raga, nyawa, rasa. Kata Nabi, rahmatun, perbedaan pendapat itu adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah. Maka kita dalam menanggapinya, dalam memperhatikan perbedaan itu harus diiringi rasa cinta dan kasih sayang. Kalau dilihat dengan penuh cinta akan bersatu. Anak-anak kita, kakaknya sama adiknya berantem, kita melihat keduanya dengan penuh rasa cinta, tidak ada keberpihakan, bisa bersatu. Tapi kalau berpihak ke kakaknya, adiknya marah, berpihak ke adiknya, kakaknya marah. Pemerintahan setempat, para ulama ada masalah masyarakat, diadu masyarakat A dengan masyarakat B.
ada keberpihakan, tidak selesai. Tapi menghadapinya dengan penuh cinta kepada keduanya, dua-duanya dirangkul, selesaikan, diredakan dulu emosinya, bersatu. Begitupun dalam memahami sebuah ajaran. Oh, ini ada perbedaan seperti ini. Ini adalah Islam, iman, ihsan, harus diamalkan. Ini adalah raga, nyawa, rasa. Gabungkan keduanya. Karena tidak bisa dipisahkan. Kalau manusia raganya saja itu ya berarti bangkainya mayit. Betul Pak? Mayit. Kalau rohnya berarti juri. Raga dan nyawa ada, rohnya dan roh ada, rasanya tidak ada. Temakai cueknya keluar gunta gantung gubal gabel. Namanya orang gila. Nah, kita sholat illallah. Ini raga menggunakan ilmu fikih, Pak. Kata ilmu fikih di Fathul Qorib, posisi jemari ini harus lurus rata dengan lutut. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh di sini, tidak boleh di depan, harus pas. Kalau posisi tahiyat sudah begini, begitu ilallah dia gerak illallah. Cek fikih, jemari di belakang dilipat, ditekuk. Apa maksudnya ditekuk? Supaya ngiblat, Pak, maksudnya. Ya, supaya menghadap ke sana. Maka ketika berdiri pun harus begini, Pak. Tidak boleh kieu, ari kieu mah. Lah ka mana? Tak ieu kiblatnya. Ieu kieu, Pak. Ieu ka mana ieu? Ka Irak. Ieu ka ditu. Jadi ka tenggara. Barat-barat laut. Ayeuna no? Utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya aja. Bagaimana gitunya? Barat daya jeung ke timur laut jadi kieu salat ya, Pak. Dan itu tidak gagah, Pak, dalam ilmu dalam etika. Orang kalau berdiri begini, bari ngobrol, teu gagah, Pak. Tapi beda kaos kieu. Sok Pak tinggali, lihat. Kalau berdiri orang seperti ini. Ieu na kieu kurang gagah, tapi lamun kieu masih gagah, tegak. Kiblat, bahunya pas, lebarnya pas dengan bahu. Ulah sok kikieuan, hayang ngajejek ka batur. Mane ciligi salat wae geus ciligi dijejekan. Pasnya bahu, Pak. Ya. Sabab lamun kieu mah ya ke belakang. Rapat kieu siap siaga. Ya harus pasnya sakieu. Kiblat. Ini kan diatur oleh fikih ya, Pak. Diatur oleh fikih. Tuh, terang. Tapi ternyata raga saja, Pak, sholatnya. Rohnya tidak ada. Rohnya main, Pak. Ya. Kemana main? Ke GSI, Gunung Sampah Indah, bisa. Main ke mall. Rohnya tidak ikut sholat. Berarti hanya raga. Orang yang hanya raganya saja tidak ada ruhnya namanya mayat, bangke. Berarti itu yang sholat adalah sholat bangke berarti, Pak. Babangkean urang sholat illallah. Kamana kamani we pikiran teh teu milu sholat bangke. Inilah Pak yang dimaksud dengan fawailul musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Karena ruhnya tidak ikut sholat. Jelas, Pak? Karena tidak kafah, rukun Islam saja diatur oleh ilmu fikih, berarti fikih saja. Hanya fikih saja yang dia amalkan, yang lainnya tidak. Dia sholatnya jadi sholat bangke, zakatnya jadi zakat bangke, puasanya juga puasa, hajinya juga haji bangke. Anu ini kan itu. Kur berangkat kan itu, cicing di itu, pikiran anak roh mah di mana? Di perusahaan. Tuh aing kumaha perusahaan ya di lemur ka urus tuh. Geus ka mana ka meuni ya rohna. Allahu akbar, berai akhirnya, berai hutang, berai naon. Salat bangke. Ini bukan orang lain kan, Pak, tapi nah, salat khusyuk tiga-tiganya harus ada, raga, nyawa, rasa. Nyawanya salat, raganya tidak, itu benar. Rohna hungkul, ragana eueuh. Naon ngaranna teh? Juri. Ustaz udah sholat?
Sudah saya dari tadi merokok aja. Saya ente sholat 5 kali sehari semalam. Saya mah setiap detik. Kapan? Di sini. Rohna sholat juri begitu. Rohnya ibadah haji, saya mah tiap ibadah haji berangkat ke sana rohna geus 7 kali nepi ka ayeuna haji juri. Rombon atau ruhnya bahasa juri. Enggak ada pilihan, Pak. Harus hadir, raga hadir. Illallah. Ruhnya ikut sholat, tetapi rasanya tidak ikut. Di mana rasana? Geus yang harapan kopi. Rasanya geus masuk kantor lagi. Rasanya sudah kembali ke kamar. Malam pertama karek kawin tadi. Rasanya geus di kamar. Biasanya orang yang sholat begitu itu buru-buru Pak sholatnya. Tong, buru-buru. Naon? Dah yang buru-buru kan itu. Sama kan dengan kita bawa mobil, tapi rasanya sudah di tempat, maka bawa mobil adu gabut Pak. Nu kitu teh cepet tapi lila nepi nawa. Ngebut tapi lila. Da rasa geus di ditu. Begitupun orang yang tidak menggunakan rasa, rasanya geus dina kopi, rasanya geus dina udud, nu mana kibayeuna ge rasana geus dina kasur, hayang buru-buru beres gitu misal. Tah ieu teh salat teu make rasa, raga nyawana aya rasana eueuh, make baju teu make baju ulin keluar bebas. Namina nu gelo berarti salat anu ya. Manakiban oge manakiban anu gelo kalau rasa tidak ikut. Jadi yang bagaimana yang sempurna? Tiga-tiganya, raga, nyawa, rasa harus di sini. Nah caranya, raganya posisi tahiyat, tak diatur oleh ilmu fikih, melaksanakan rukun Islam. Ruhnya melaksanakan rukun iman diatur oleh tauhid. Rasanya melaksanakan rukun ihsan diatur oleh tasawuf. Teknisnya ada di dalam mazhab, firqah dan thariqah. Maka begitu illallah hadir Pak. Berjamaah nih, ini berjamaah hakiki. Raga, nyawa, rasa hadir semuanya. Berjamaah. Berjamaah orang seperti ini 2 rakaatnya sama dengan berpuluh ribu rakaat orang yang sholatnya biasa. Kenapa? Setan make takut ku ahli ilmu. Ketika mau masuk ke masjid, Nabi bertanya, "Kenaon bareng di dia?" Kehen. Cek Nabi teh. Duh, saya mau godain orang yang sholat Rasul, tapi takut dengan orang yang tidur. Lah ente kenapa takut yang tidur? Yang tidur ahli ilmu, yang sholat bodoh. Seribu rakaat dia sholat, saya kagak takut. Tapi takut ketika menggoda, yang tidur bangun, saya bisa hangus oleh dia. Oh gitu. Maka keluar hadis Nabi. Naumu alimin khairum min ibadati jahilin. Tidurnya ahli ilmu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Ahli ilmunya dia sadar dengan sholatnya apa? Illallah. Ilmu fikih, bukan tasawuf, bukan ilmu tauhid, ilmu keseluruhan. Fikih, tauhid, tasawuf, tiga-tiganya ada. Illallah. Cek tauhidna nganyakeun ngaheukeun Allah. Da iman teh tasdikun bil qalbi nganyakeun ku maka tauhid mah cukup heueuh jeung nya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Can nepi ya Pak. Iman tasdikun bil qalbi nganyakeun ngaheukeun ku hate. Maka tauhid itu cukup nganyakeun ngaheukeun. Pak ngerti gak nganyak ngaheukeun? Ngerti ya? Ngaheukeun. Iya gitu, ngaiyakeun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh Pak. Allah Maha Besar. Menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tuh, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Tuh, Malik Yaumiddin, pemilik hari akhir. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Amin, ijabah doa hamba ya Allah. Tauhid manggas we. La ilaha illallah. Sing tarik atuh Pak heuh can bener ya tauhid teh tarik mah. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar. Nah Jang ayah salam tiba baturan ente ke ente. Di sini tidak ada siapa-siapa Pak. Saya ini mau balik normal gitu loh Pak. Ada salam tah untuk kamu dari Pak Ustadz aja. Di sini tidak ada siapa-siapa. Ini normal gitu loh Pak. Tong kagok Pak, serius ya mah jujur, normal gitu loh Pak. Kulan? Ada salam dari Ustadz saja untuk kamu. Di sininya nggak ada siapa-siapa. Normal gitu loh Pak. Gelo. Mau balik ya? Gelo. Sabab tidak ada siapa-siapa berkata dengan ungkapan kalimat kamu. Di situ tidak ada siapa-siapa. Coba Bapak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dari Allah tetap untukmu wahai Nabi. Di depannya tidak ada nabi, kita tidak meyakini di depan ada nabi yang sholat normal gelo Pak. Ulah nyebutkan kamu balik unggul gelo teh tahanup ya kudu sarua. Orang berbicara nyebut kamu di depannya tidak ada siapa-siapa, jelaslah gila. Dia berbicara sendiri. Ini yang sholat. Assalamu alayka, semoga keselamatan Allah tetap untukmu wahai Nabi. Rasanya tidak meyakini bahwa Nabi ada di depan. Dia sedang berbicara sendiri. Dia sedang menjadikan dirinya gila. Dia sedang melaksanakan sholat gila. Tidak menganggap Rasul ada di depan. Sama dengan Robito. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya Syekh Mursyid. Tapi tengah bayangkan mursyidna ada di depan. Gelo. Kumaha Pak ya salat urang. Assalamu banyak Allah ditagelo Pak. Mau mungkin Allah ditagelo. Tapi kalimat assalamu alayka ini berarti ada satu sisi kemanusiaan kurang yang tidak diaktifkan. Sementara kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan dianggap orang yang berjuang di jalan Allah sebagai orang yang meninggal. Nabi salah satunya. Kesananya para wali, di antaranya guru kita. Bal ahya walakin la tasurun. Mereka hidup hanya kamu tidak merasakannya. Berarti urusannya rasa. Rasa kita tidak hadir, tidak meyakini. Tauhidnya tidak meyakini Rasul ada di depan, rasanya tidak berusaha merasakan dilihat oleh Rasul. Jadilah gila. Bukti gila, sholatnya tidak berpengaruh terhadap akhlaknya. Muludan, seringkali muludan juga gila Pak. Ya Nabi salam alaika. Alaika, wahai Nabi, semoga salam keselamatan dari Allah tetap untukmu. Anu sholawat hakikian ya Nabi salam alaika. Cing rasana hirup tuh Pak. Malaweng itu moal tuh. Meyakini sholawat nyebutkan alaika, tapi rasana teu aktif teu meyakini aya di hareup. Sholawat ge. Keun bae Pak neunggelan kitu ada neunggelan lagi neunggelan urang Pak. Salawat gelo matak
dan ratusan kali tengep muludan dirima anger wah mau ditanya naon ieu bukti cinta ka Nabi elah bullshit. Ditanya hanya bukti cinta, tapi kita tahu bahwa cinta itu perlu diungkapkan. Cinta akan berbicara dengan sendirinya, Pak. Cinta itu urusan rasa. Ya. Kalau benar-benar cinta akan ada getar rasa yang tak biasa, getar yang menggugah jiwa, getar yang membahana di rongga kejiwaan kita. Bertahta ada sernud. Sernud baheula zaman ngora apanya kita ingat yang menjadi istri kita, ingat dalam waktu yang sama, itu ingat, ini ingat, beradu di atas nuda. Kalau itu mah tuh ingat Pak, seran apa mah nu gitu mah ngaranna cau amon di korangan melatih ke pipir mun awewe teh mah awewe amun sorangan lelaki mah teu mikir-mikir puputeran. Nah kita cinta dengan Nabi jigana teh teu ulah wakana pikanun henteu ser-seran acan, nah dan tidak pernah merasakan dan tidak pernah berpikir bagaimana rasanya cinta terhadap Nabi. Ngabuktikan cinta nah henteu, dan cinta mah urusan hanya yang bisa ditilai adalah bukti zahirnya. Bukti zahirnya kumaha? Kan cinta ka Rasul teh berarti cinta ka Allah. Ari cinta Allah kudu kumaha? Tadi surah Qari Ali Imran 3 ko Muhammad bejakeun bejaan umat. In kuntum tuhibbunallah, lamun benar-benar cinta ka Allah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina alfiyah contoh khobar mahsur wa khobarul masuri qadim abada kamalana illa tiba'u ahmada. Contoh nanti malana illa tiba'u ahmada, kita ini tidak ada apa-apanya kecuali hanya ikut kepada Rasul Ahmad. Nah kitab Azkiyah illa dalila ila tariqi ilal ilah illa bi Rasul mukbilah, tidak ada jalan lain, tidak ada dalil yang akan menunjukkan kita menuju kepada Allah kecuali ikut kepada jalannya Rasul yang sempurna. Sadar pikiran, bukan sadar, pikiran ngerti bahwa harus ikut kepada Rasul, tapi kita tidak tahu rasanya bagaimana, tidak tahu teknisnya bagaimana, tidak pernah menghidupkan rasa kepada Nabi. Maka bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Membuktikan cintanya saja tidak bisa. Itu hanya karena rasa kita tidak pernah diaktifkan, Pak. Tidak pernah diaktifkan. Ini akan menjadi gila, Pak. Maka hayu dari mulai sekarang rasa kita aktifkan. Diawali dari sholat, ketika assalamualaikum, nah, yakini Nabi ada di depan kita, yakinkan bahwa Rasul melihat kita. Kalau belum sampai ke sana, pewarisnya saja guru, yakinkan guru memperhatikan kita. Rasa ini yang harus diaktifkan. Cara mengaktifkan rasa tidak ada lain, dimulai dari awal, dari jaharnya, zikir jaharnya, ibadah lainnya. Artinya setiap kita beribadah, bahkan dalam situasi apapun, rasa harus selalu hadir, harus selalu hadir. Nah jika ini bisa tercapai, maka terjadilah sholat berjamaah hakiki. Nah di antara langkah-langkah lainnya adalah awali syariatnya dengan disiplin sholat 5 waktu, disiplin sholat berjamaah, disiplin sholat awal waktu di masjid. Bolehlah Pak kita berjamaah, riyadah sholat berjamaah. Di semuanya yang ada Pak riyadah sholat. Riyadah sholat berjamaah awal waktu di masjid selama 40 hari. Kenapa enggak Pak? Kita mulai jamaah majlis al-maghfirah. Masing-masing mencatat saya 40 hari ini. Jadi Bapak dimanapun harus balik ke sini gitu. Arba'in di Miftah dari Salam begitu. Wah
kita dunia kerjanya kayaknya gak bisa. Gak apa-apa kalau begitu, asal berjamaah waktu di masjid saja. Ketika ada di sini berjamaahnya di sini, ketika ada di tempat kerja berjamaah di masjid yang sana. Luar biasa Pak itu. Karena ada janji Rasul, kita akan dibersihkan dari sifat munafik. Rasanya Bapak rasakan nanti itu akan membentuk kedisiplinan dalam segala hal Pak. Dunia kerja kita akan disiplin. Kenapa? Misal, wah ini ada kerjaan, ini kalau dikerjakan jam 9 selesai jam 1, wah terganggu sholat, maka saya harus mengerjakan dari jam 8 atau dari jam 7. Kerja di sini karena target kita ini jam 12 sholat awal waktu. Nantinya juga selesai duhur ada pekerjaan lagi, wah ini harus segera nih, kalau telat saya terganggu. Bekerja jadi disiplin Pak. Silakan, nanti akan terasa oleh semuanya. Mari bismillahan berjamaah awal waktu di masjid 40 hari. Udah 39 hari duhur kelewat, wayahna balikan deui Pak. Subuh kaburangan balikan deui wayahna apa? Balikan deui. Itu doraka moal apa? Hanya keagungan fadilah tidak akan kita dapat. Lamun teu ku batur rek usaha, kan kata Abah begitu. Kalau ku batur, kalau tidak oleh kita mau oleh siapa? Agama ini dirasakan. Ini harus benar-benar terasa. Dilatih seperti itu. Rasanya nanti kita akan mengatakan luar biasa. Wajah selalu cerah, Pak. Loba hutang ge, wah cerah we gitu, Pak. banyak hutang, banyak masalah, cerah we. Cerah Pak. Dan itu permasalahan apapun akan mudah kita menerima petunjuk dari Allah terhadap solusi-solusi terhadap masalah-masalah tersebut, insya Allah. Karena janji Rasul berarti kita harus iman kepada janji itu. Maka lagi-lagi yang pertama adalah tauhid. Kudu nganyakeun, kudu ngaheueukeun. Ini yang pertamanya Pak, tauhidnya. Akarnya di sini. Kenapa kita tidak mampu berjamaah? Karena keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul lemah. Padahal keinginan kita itu hidup bahagia, bisa menghadapi masalah, sukses hidup, ya, keluarga sakinah, anak-anak zuriyah thayyibah, ahli bakti kepada ibu, orang tua, agama dan negara. Permasalahan selesai. Padahal itu jawabannya hanya dengan melaksanakan syariat Islam, tapi kita tidak melaksanakan. Padahal itu solusinya. Ari narima petunjuk ti batur utuh ka anu beres instan. Naon eta kitu ngaran DKN alias dukun. Disangharepan naon leuwih yakin ka ditu daripada kana. Jadi masalahnya ketauhidan, Pak. Akan lagi-lagi teguhkan keyakinan jiwa kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini kata Rasul, bukan kata saya, bukan kata Pak Ustaz, bukan kata Abah, kata Rasul. Hanya beliau, guru-guru kita sudah merasakan, sudah mengimani, merasakan dan menikmati hasil dari ketauhidan. Beliau menyampaikan lagi kepada kita. Nah, kalau kita tidak pernah merasakan, bagaimana mungkin? Kak, mari kita awali. Oh iya, saya ini gak apa-apa, misal saya banyak masalah nih, banyak hutang, riadoh awal waktu berjamaah di masjid, mana buktikan Kak? Kalau tidak terbukti sampai 40 poin, kerek celimuning lah. Oh sudah 40 hari ini masih ada keraguan, diskusikan Pak dengan para pembimbing. Nanti para pembimbing sudah punya jawaban, langsung memberikan jawaban. Tidak punya jawaban, bertanya pada yang lainnya. Kita punya pembimbing, punya guru-guru yang semuanya di bawah cahaya kemursidan. Bertanyalah kepada beliau-beliau. Jangan sampai urusan batin kita, urusan agama kita diabaikan. Ini kata kunci, Pak. Sukses urusan agama kita, sukses urusan hidup kita. Allah akan menangani, Allah akan mengambil alih. Hancur urusan agama kita, kacau Pak dunia kita. Meskipun kelihatannya buru di juru bro di pantang alayah di tengah imah, segala ayah kebutuhan segala bisa,
tapi hakikatnya batin kita tersiksa. Tetap kenikmatan sejatinya tidak ada. Maka lagi-lagi urusan akidah dinomorsatukan, kemudian urusan rasanya. Sakit. Ya, tauhid tadi disampaikan oleh kamu Ustadz dalam qorinya, innallaha saluna. Nu tadi teh. Sanes nu tadi ayat nu tadi. Huwallazi yusolli. Dialah yang memberikan rahmat kepada kalian, wa malaikatuh, dan malaikatnya. Ini harus diyakini dulu, Pak. Ditauhidkan dulu. Allah yang memberikan rahmat dan malaikatnya. Sebetulnya malaikat hanya perintah Allah, Pak, tapi oleh Allah dilibatkan. Tujuannya untuk apa? Mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Di sini ada malaikat, Pak. Di sini ada malaikat. Nah, satu paket, mata, hidung, telinga. Kanan satu malaikat. Mata, hidung, telinga kiri satu malaikat. Kita bisa melihat begini, Pak. Malaikat itu. Ayatnya yang tadi. Malaikat yang membukakan pandangan kita, yang menjaga mata kita. Dimanapun kita tidur, malaikat menjaga mata kita, menjaga hidung kita, menjaga telinga kita. Jika tidak ada, lenyai asu. Lenyai bahasa Indonesia, lenyai masuk ke dia. Ketika itu masuk, berarti ada perintah ke malaikat. Cicing malaikat, aing rek mere pelajaran tak kaita jalma. Teu mikir-mikir cenah. Malaikatnya berhenti, Pak. Diabaikan saja lenyai sup ka jero. Seperti kan Namrud, ya, kan kulalat kan banyak kita terbunuh. Cicing malaikat, aing rek mere pelajaran ka marehna. Ngajago cenah. Andap malaikat yang tuh minaz zulumati ila nur, dari kegelapan mata, kegelapan cahaya. Ini zahirnya apa? Malaikat menjaga 10, sini 1 ubun-ubun. Jika ia bersolawat, melakukan kebaikan, diangkat derajatna ku malaikat eta. Jika ia bermaksiat, ditekan ke hanap derajatnya supaya turun. Ini 1 kanan, 1 kiri, jadi 3 nih. Bibir atas, bibir bawah, mulut, 1-1 jadi 3. Oleh malaikat juga. Di 6 raqib atid, kanan kiri. 8, 2 lagi putar-putar. Kalau di sini ada 100 orang, maka malaikatnya ada 100 kali 10, 1000, Pak. Ini paket standar, Pak, paket umum. Islam kafir dikasih 10. Ntar waktu subuh dia serah terima dengan malaikat subuh, malaikat siang serah terima, malaikat malam terbang lagi ke atas. Nah, malaikat siang menjaga. Ayat ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 11, yahfazunahu min amrillah. Terus bergantian begitu. Ini paket standarnya, Pak. Islam, kafir, munafik dikasih. Ahli zikir ada malaikat khusus, Pak. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqomah dalam berzikirnya, orang-orang ahli zikir diberi malaikat. Untuk apa? Menenangkan dan menenteramkan dari rasa takut dan rasa sedih, dan memberi kabar gembira supaya dengan surga yang dijanjikan, baik surga yang itu maupun surga yang di dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kata malaikat, kami yang akan menjadi pembantu kamu, teman setia kamu, yang membantu kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi orang yang zikir, paket khusus, Pak. Kenapa ini tidak dimanfaatkan, Pak? Bila orang-orang usaha ekonomi dan lain sebagainya menggunakan jin, mana jin? Buta hejo, monyet bodas, maung bodas, jeung sagarupana, kunaon urang teu gunakeun malaikat dina dulu bisnis urang. Ayo, eleh mana ya Pak nu lamun dikelutkeun buta hejo jeung malaikat? Atuh malaikat tuh menang. Kenapa? Tuh solusinya dikir, Pak. Ya, seringkali kita main-main ke pasar, aya monyet bodas, aya buta hejo, buta hideung aya. Mau bodas aya. Geuning loba nu kararieu. Kenalan Kang, kenalan mah kenalan gitu. Sebab kita tidak memiliki khodam yang kuat,
akhirnya hancur lagi jiwa kita. Maka mari Pak, bangun akidah kita, kekuatan. Setelah itu yakin bahwa Allah melihat, guru melihat, Rasul melihat. Rasa yakin Rasul ada di depan, insya Allah lebih teguh. Bismillahan Pak, orang bismillahan. Assalamualaikum. Semoga salam keselamatan dari Allah tetap untukmu wahai Nabi Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Coba dirasakan, dipraktekkan sekarang Pak. Pejamkan matanya, isi dengan zikir hopi, bayangan diisi dengan wajah guru. Ucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Rusak khafiqai. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Rusak
يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم أبلغ روح محمد منا تحية وسلام آمين الفاتحة. Mudah-mudahan Pak, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah melalui mahabbah kita kepada Guru Agung yang dibuktikan dengan peningkatan amaliyah yang diwariskan kepada kita semua, yang akhirnya kita menjadi bagian dari hambanya, umatnya dan muridnya, menjadi pribadi berbudi luhur, memiliki jismani yang sempurna, keluarga pun dijadikan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah, anak-anak turunan kita menjadi turunan yang berbakti kepada agama dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi ismi la ilaha illallah wa amitana bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani awlaika fi hadha Syahmat syahid wa fatajul arifin fi qada'i hajat. Al-Fatihah. Syaitan azim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.